Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Halo, apa kabar? Apakah kalian semuanya sehat? Mudah-mudahan kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama kali Ibu akan perkenalkan, nama Ibu adalah Titin, tugas di SD Keramat 1. Dalam kesempatan ini, Ibu akan memberikan pembelajaran tematik tema 2, subtema 1, pembelajaran 6, yang di dalamnya berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia dan PPKN. Anak-anakku sekalian, pembelajaran ini bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Cirebon dan KKG Kecamatan Kejaksaan. Anak-anakku sekalian, tak lupa Ibu ingatkan, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan mematuhi protokol kesehatan agar dapat memutus rantai penyebaran COVID-19 dengan cara 5M, yaitu 1. Memakai masker, 2. Mencuci tangan, 3. Menjauhi kerumunan, 4. Mengatur pola makan, dan 5. Mengurangi mobilitas. Anak-anakku, sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sama-sama membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Selesai. Anak-anakku sekalian, marilah kita ke materi yang akan Ibu ajarkan, yaitu tentang gagasan pokok, gagasan pendukung, hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan Ibu memberikan materi tersebut atau pembelajaran tersebut yaitu adalah untuk menemukan gagasan pokok yang diperoleh dari teks visual. Kedua, menemukan gagasan pendukung yang diperoleh dari teks visual. Ketiga, mengidentifikasi pelaksanaan hak sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan keempat, mengidentifikasi pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Teks. Kalian tahu gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok dan gagasan pendukung ditentukan dengan cara membaca memindai. Membaca memindai adalah teknik membaca untuk mendapatkan informasi secara cepat. Misalnya, kalian membaca atau mencari kata-kata dalam sebuah kamus. Nah, sekarang kita lihat teks bacaan tersebut. Ayo kita sama-sama membaca. Yang berjudul kerbau. Kerbau, hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia. Salah satunya kerbau. Kerbau memiliki tubuh yang besar, kulit kerbau berwarna hitam, memiliki ekor yang panjang, habitat kerbau adalah di darat. Kerbau yang diternak biasanya ditempatkan di kandang. Manusia memanfaatkan kerbau untuk berbagai hal. Kulit kerbau dimanfaatkan sebagai bahan pembuat pakaian atau alat musik. Daging kerbau dapat dikonsumsi. Tenaga kerbau dapat dimanfaatkan untuk membajak sawah. Sebagai sumber daya alam, kerbau harus dilestarikan. Dari teks paragraf tersebut, kita menemukan kalimat utamanya.
kalimat utama dari teks paragraf tersebut yaitu hewan. Hewan merupakan sumber daya alam yang banyak dimanfaatkan oleh manusia, salah satunya kerbau. Nah, di dalam kalimat utama tersebut mengandung gagasan pokok. Nah, gagasan pokoknya dari teks tersebut adalah kerbau adalah salah satu sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan. Nah, sekarang kita lihat kembali teks yang kedua. Contohnya yaitu yang berjudul pergi ke pasar. Pagi ini saya pergi ke pasar bersama ibu. Kami naik motor untuk sampai ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Di pasar kami membeli berbagai kebutuhan. Kami membeli beras, sayur, mayur, ikan, daging, gula, tempe, tahu, dan lainnya. Selesai berbelanja, kami pulang dengan gembira. Nah, anak-anakku, kita lihat kembali dari teks paragraf tersebut. Begitu pula seperti teks yang tadi. Kita cari dulu kalimat utamanya. Nah, kalimat dalam teks tersebut yaitu kalimat utama dalam teks tersebut yaitu pagi ini saya pergi ke pasar bersama ibu. Setelah ketemu kalimat utamanya, baru kita mencari gagasan pokoknya. Nah, di sini kita menemukan gagasan pokoknya yaitu saya pergi ke pasar. Pada teks tadi terdapat kalimat atau kata motor. Motor itu bergerak menggunakan bahan bakar yaitu bensin. Bahan bakar motor tersebut itu berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, maka itu kita harus memanfaatkan bahan bakar minyak tersebut. Bentuk pemanfaatan minyak bumi bagi warga masyarakat. 1. Sebagai bahan bakar, bensin, solar, bensol, dan minyak tanah. 2. Sumber gas cair atau LPG. Ketiga, produk keperluan dapur. Banyak produk keperluan dapur yang dihasilkan dari baja, aluminium, besi, dan minyak tanah. Misalnya kulkas, kunci pintu, kunci jendela, kursi, dan sebagainya. Bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak? Yaitu 1. Menggunakan kendaraan berbahan minyak hanya saat menempuh jarak jauh. 2. Menggunakan sepeda atau berjalan kaki saat menempuh jarak dekat. 3. Gunakan alat-alat yang mudah didaur ulang. 4. Mengeksplor energi lain yang dapat menggantikan minyak bumi. Dan 5. Menggunakan minyak. Cara hemat. Bagaimana cara menghemat bahan bakar minyak? Contohnya, pemanfaatkan minyak bumi dalam kehidupan sehari-hari. Minyak bumi merupakan sumber energi yang memegang peranan penting dalam kehidupan sehari-hari. Manusia dapat melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas karena didukung dari minyak bumi. Contohnya motor dan mobil. Minyak bumi merupakan salah satu sumber energi. Kita sebagai warga negara mempunyai hak untuk memanfaatkan minyak bumi dalam mendukung aktivitas sehari-hari.
Namun di sisi lain kita juga mempunyai kewajiban untuk menghemat dan menggunakan minyak bumi. Minyak bumi adalah sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Karena proses pembentukan minyak bumi membutuhkan waktu yang lama, bisa mencapai berjuta-juta tahun. Permintaan untuk minyak bumi dari tahun ke tahun terus bertambah. Sebaliknya, ketersediaan minyak bumi dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Dengan demikian, langkanya persediaan minyak bumi, pemerintah mengimbau setiap warga negara untuk menggunakan minyak bumi secara bijak. Artinya, secara bijak yaitu sehemat mungkin. Dari bacaan yang tadi, kalian menemukan hak dan kewajiban penggunaan bahan bakar. Sebelumnya kalian harus tahu antara hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Hak adalah segala sesuatu yang harus kita dapatkan. Contohnya menggunakan bahan bakar minyak. Dan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Contohnya menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Nah, itu contohnya ada di bawah. Kesimpulan dari materi yang Ibu berikan adalah yaitu gagasan pokok dapat ditemukan dengan cara membaca memindai. Gagasan pokok biasanya terdapat dari kesimpulan dalam kalimat utama. Dan hak adalah sesuatu yang harus kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita kerjakan. Nah, anak-anak, itu materi yang Ibu berikan. Sekian materi yang Ibu berikan. Sebelum pembelajaran diakhiri, marilah kita membaca doa selesai belajar. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga pembelajaran yang Ibu berikan dapat bermanfaat kalian semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.